إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang dirinya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku wahai Nabi Muhammad, fa inni qarib, maka sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, makna dekatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah terhadap doa-doa orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarshudun, sehingga mereka senantiasa berada di atas kebaikan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya ataupun menggemarkan kepada hamba-hambanya supaya mereka banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasanya ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi doa-doa yang ia panjatkan. Dan ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hakikatnya dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ia mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu-lah kami meminta pertolongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwasanya berdoa adalah ibadah yang besar, ibadah yang agung, yang tidak boleh seseorang memalingkan ibadah tersebut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila seorang enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dikatakan dia percaya terhadap usahanya, dia percaya terhadap apa yang ia miliki berupa kecerdasan ataupun kemampuan, daya dan upaya, ia pun percaya terhadap hal tersebut apa yang ia miliki. Maka hal tersebut menunjukkan kesombongan dia
kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sombong adalah mereka orang-orang yang enggan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Furqan ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala sebutkan hal ini. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan berkata Rabb kalian. Yang Allah Subhanahu wa taala tonjolkan adalah Rabb. Artinya dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusi semua hajat kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa yang terjadi di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala Rabbukum, dan dia juga yang paling menyayangi kita, bahkan melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan Allah Subhanahu wa taala penuhi semua yang kalian panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ketika berdoa tidak melampaui batas, selama ketika seorang berdoa tidak berdoanya dalam perbuatan-perbuatan dosa atau dalam rangka memutus tali silaturahmi, maka ketika seorang berdoa, maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya siapa yang mereka sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina, dalam keadaan kerdil. Orang ketika sombong berupaya untuk dihormati, berupaya untuk dihargai, maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya kesombongan adalah selendang Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berusaha untuk menarik selendang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah campakkan orang tersebut ke dalam api neraka dalam keadaan hina, sehingga orang-orang dalam api neraka memandang orang tersebut dalam keadaan hina karena dimasukkan ke dalam api neraka dalam keadaan kerdil. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah, wa ba'd. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Ayat yang tadi saya bahas dalam surat Al-Baqarah ayat 186 dikategorikan oleh para ulama sebagai pembahasan yang berkaitan dengan ayat-ayat siang. Karena ayat ini diapit dengan dua ayat siang. Sebelumnya membahas ayat siang dan sesudahnya ayat siang. Sebelumnya dibahas tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Dan ayat yang sesudahnya dibahas, uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian di malam hari di bulan Ramadan untuk makan, minum dan mendatangi istri-istri kalian. Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah, beliau mengatakan ketika ayat ini diapit dengan ayat-ayat yang membahas siam di bulan Ramadan, menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, di bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan, diperintahkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di siang hari ataupun di malam hari. Dan ini sesuai dengan satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, inna lillahi fi kulli yawmin wa laylatin utaqa'a minan nari fi syahr Ramadan wa inna li kulli muslimin da'watan yad'u biha fayastajibu laha
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap hari di bulan Ramadan, baik di malam ataupun siang, dari pertama sampai akhir, dari diumumkannya bulan Ramadan masuk sampai diumumkannya bulan Ramadan keluar, utaqa minan nar, orang-orang yang mendapatkan penghapusan dari api neraka di bulan Ramadan, di malam dan di siangnya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan memberikan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin, orang-orang yang mereka beribadah, dakwah, ketika mereka berdoa, maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada perintah untuk kita memperbanyak doa. Kapan doanya? Maka Rasulullah SAW menyebutkan, di antara waktu ketika seorang berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa jadi di waktu ini kita terlena, lebih-lebih ketika kita sibuk dengan TV ataupun dengan medsos. Rasulullah SAW mengatakan, di sepertiga malam terakhir maka waktu diterimanya doa. Karena di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kepada para hamba-hambanya. Ketika manusia mereka melakukan satu amalan, yang amalannya tersebut dikatakan oleh Rasulullah sebagai santapan yang penuh keberkahan. Yang Rasulullah SAW katakan, ibadah sahur adalah pembeda antara puasanya umatnya Nabi dengan puasanya ahli kitab. Pada saat itu kita ketika berdoa, Allah katakan, man yad'uni fa'astajib lah. Siapa yang berdoa kepadaku, maka doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berdoa setelah makan, sesudah makan, atau sembari makan, atau sembari dia menikmati teh ataupun kopi, kemudian dia menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebutkan segala hajat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala jamin, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ijabah. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Dan siapa yang beristighfar kepadaku di saat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya ampunan. Dan termasuk ciri orang-orang yang masuk surga, di sepertiga malam terakhir mereka isi lisannya, mereka isi waktunya dengan apa? Beristighfar kepada Allah. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di sepertiga malam terakhir menjelang waktu subuh, mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, di antara waktu diterimanya doa di bulan Ramadan yang mungkin kita lalai darinya, Rasulullah SAW sebutkan, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." 3 macam manusia, 3 amalan yang apabila seseorang melakukannya, maka ketika berdoa, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Seorang yang berpuasa sampai tiba waktu berbuka. Bayangkan, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari hampir 14 jam, maka itu semua adalah waktu ketika seorang berdoa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari manfaatkan waktu ini dengan kita penuhi dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya dengan kita memperbanyak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa-doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Kita berdoa kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah. Berdoa tidak bisa dengan apa yang telah dilafadzkan oleh Rasulullah dengan bahasa Indonesia, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga-Mu. Membacanya dan berdoanya 3 kali. Maka Rasulullah mengabarkan siapa yang berdoa dengan doa ini, surga akan berkata kepada Allah,
Allah, si fulan berdoa kepadamu supaya dia minta dimasukkan kepadamu, maka saya meminta kepadamu supaya dia dimasukkan kepadamu. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal ghina wal 'afaf. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.